Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alvina Septriani dari kelas 6A. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep engineering problem. Nah, apa aja sih konsep engineering problemnya? Di sini kita ada tiga masalah. Yang pertama tentang ambient system, yang kedua tentang sumber listrik cadangan ambien, yang ketiga tentang kemacetan pada area jembatan. Nah, untuk masalah pertama, area pencet pada industri otomotif perlu respon cepat dalam deteksi masalah. Nah, apa aja sih identifikasi masalahnya? Yang pertama, area pencet pada pabrik industri otomotif tempat saya kerja adalah area pengecatan bodi mobil dan menjadi area yang paling penting karena di sana paling banyak beradanya peralatan-peralatan yang beroperasi. Nah, pada area di sini, peralatan yang bekerja itu saling berkesinambungan dan menjadi proses paling penting sama produksi. Area konsep itu terletak cukup jauh dari jangkauan pos maintenance. Jadi ketika terjadi kendala pada salah satu proses di area tersebut, personel maintenance masih harus melakukan pengecekan satu persatu terhadap seluruh peralatan yang ada pada masing-masing section yang ada di area tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menemukan sumber kendala yang terjadi pada area penshop. Untuk kajian permasalahannya, banyaknya peralatan yang digunakan pada area shop memakan waktu cukup lama untuk melakukan pengecekan agar dapat menemukan kendala yang terjadi. Lalu semakin lama kendala berhasil ditemukan, maka semakin lama proses pada area shop dapat berjalan kembali. Karena nggak setiap saat personil maintenance itu standby untuk berjaga pada pos maintenance karena jumlahnya juga terbatas yang tersedia pada jam-jam operasional. Lalu, untuk kendala yang terjadi juga dapat berpengaruh terhadap durasi dan hasil produksi. Jadi, semakin lama kendalanya ditemukan, semakin lama juga proses produksinya ini terhenti. Terus hasil produksinya juga bisa terpengaruh, misal ada defect atau ada temuan-temuan cacat produksinya itu bisa lebih banyak daripada yang biasanya. Nah, persyaratan dan kriteria yang kita butuhkan untuk solusi ini, yang pertama respon sistem yang cepat dan tepat, biaya yang efisien, lalu dapat dilakukan monitoring setiap saat, mudah dalam perawatan, dapat dijangkau oleh seluruh tim maintenance yang sedang bertugas, dan tidak menggunakan terlalu banyak sumber daya manusia. Solusi yang memungkinkan di sini ada tiga poin. Yang pertama, pembuatan sistem deteksi masalah dengan unknown system, lalu pembagian jadwal jaga area terhadap personil maintenance yang bertugas. Yang ketiga, ada pembuatan jadwal pengecekan rutin sebagai pedoman terhadap kondisi peralatan yang ada. Nah, dari solusi-solusi tersebut juga ada masalah baru yang bisa ditimbulin nih. Yang pertama, ada suara alarm ambien yang terlalu nyaring, bisa mengganggu pekerja lain di luar tim maintenance. Jadi, bisa mecah konsentrasi tim-tim lain yang lagi bekerja di sana. Yang kedua, dapat terjadi salah deteksi yang dapat mempersulit pekerja dalam menemukan masalah. Yang ketiga, butuh perawatan yang intensif. Nah, untuk permasalahan yang kedua ini, ketiadaan sumber listrik cadangan pada Andan sebagai sistem peringatan area produksi pabrik. Identifikasi masalahnya, sistem Andan digunakan sebagai alarm peringatan terhadap peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi pabrik. Dan sistem Andan ini membutuhkan sumber tenaga listrik cadangan supaya tetap dapat kondisi standby yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika sumber listrik utama pabrik yang berasal dari PLN mengalami pemadaman. Apabila Anda mati, para tim maintenance ini nggak bisa tahu di mana lokasi peralatan yang rusak atau di mana sih lokasi terjadinya kendala pada alat produksi. Nah, yang terakhir, tim maintenance tidak selalu berada di satu tempat area paint shop untuk mengawasi seluruh peralatan. Karena tim maintenance ini tersebar, nggak cuma ada di area maintenance aja, di dalam pos atau di area paint shop aja, tapi juga ada di area training, area eh, plastik part, terus area quality check. Jadi mereka ini dengan personel yang terbatas, tapi juga harus tersebar di seluruh section yang ada. Untuk kajian permasalahannya, pabrik produksi mobil ini memiliki total luas area sebesar 121,371 meter persegi. Ini gede banget. Jadi, dengan area sebesar itu dan personil maintenance yang terbatas, kebayang dong mereka bakal sesulit apa untuk bisa saling backup satu sama lain. Terus lokasi pos maintenance juga nggak ada di dekat area paint shop. Nah,
Terus di area konsep ini punya 5 section area yang masing-masing itu kebagi lagi jadi beberapa tahapan dan juga proses, dan masing-masing dari tahapan dan proses tersebut juga memiliki lokasinya sendiri dengan peralatan prosesnya masing-masing. Nah, lalu ada berdasarkan data RUEN, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya diproyeksikan sebesar 6.500 MW pada tahun 2025 yang didukung oleh wilayah Indonesia yang terletak di daerah ekuator. Lalu, berdasarkan peta insolasi matahari, wilayah Indonesia memiliki potensi energi listrik surya sebesar 4,5 kW per meter kubik per hari. Lalu kajian permasalahannya yang selanjutnya itu ada potensial energi angin di Indonesia itu cukup besar. Dan saat ini juga sudah dipasang wind power atau PLTB sebesar 1,6 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu ada kecepatan angin minimum untuk dapat menggerakkan turbin yang untuk dapat menghasilkan listrik nih sebesar 3 meter per second, 3 MPS, dan normalnya adalah 10 sampai 30 MPS. Sedangkan kecepatan rata-rata angin di Indonesia pada ketinggian 50 meter adalah 3 sampai 6 MPS. Lalu persyaratan dan kriterianya, yang pertama dapat menjaga dan tetap menyala saat sumber listrik utama mati, kemudian dayanya juga harus efisien, dapat dilakukan monitoring ketika sedang digunakan, mudah dalam perawatan, dapat dijangkau oleh seluruh maintenance yang sudah bertugas, serta tidak menggunakan terlalu banyak SDM. Solusi yang memungkinkan itu yang pertama kita membuat pembangkit listrik cadangan dari tenaga surya dan tenaga angin, terus membuat posisi pembangkit yang dapat dijangkau oleh tim maintenance, yang ketiga dan menempatkan andon pada area sekitar pos maintenance. Nah, turunan-turunan masalah yang bisa terjadi nih dari solusi yang kita temuin tadi, yang pertama itu sel surya dapat rusak jika cuaca panas sedang ekstrim. Lalu yang kedua, bila pada pembangkit listrik tenaga angin dapat patah bila hembusan anginnya terlalu kencang. Yang ketiga, butuh pembuatan relatif mahal. Jadi di awal untuk pembangunan si tenaga listrik cadangannya ini kita butuh biaya yang terbilang besar. Tapi untuk perawatannya bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Lalu untuk permasalahan yang ketiga, kemacetan parah pada jembatan Sasak Besi arah Tambun Utara dan Wisma Asri. Identifikasi masalahnya, selalu terjadi kemacetan parah yang terjadi pada jembatan Sasak Besi yang menghubungkan daerah Tambun Utara antara perumahan Villa Mutiara Gading dan daerah Bekasi Utara, yaitu perumahan Wisma Asri. Lalu kemacetan terjadi setiap saat, meskipun bukan di jam kerja. Nih, bahkan subuh-subuh nih atau jam 2 pagi tuh masih macet loh di sana. Terus jembatan itu juga jadi akses utama yang menghubungkan daerah Tambun Utara, itu perumahan Villa Mutiara Gading dan sekitarnya, serta daerah Utara, itu Wisma Asri dan sekitarnya. Nah, di sana itu sekali macet durasinya bisa 30 menit sampai 1 jam. Itu paling sebentar sebenarnya. Kalau hari-hari tertentu kayak weekend, terus atau tanggal merah itu macetnya bisa 1 jam sampai 1 jam setengah. Nah, lokasi jembatannya itu di mana sih? Nah, lokasi jembatannya itu ada di sini. Nah, salah satu faktornya juga yang bisa bikin macet selain hal tadi itu karena eh, dua arah ini yang di dekat klinik Pratama Rawat Inap Tiara Bunda itu di situ ada pertigaan. Lalu yang menghubungkan sama si Tambun Utaranya ini itu ada perempatan. Jadi perempatan sama si pertigaan ini berada di satu jalur dan saling berhadapan. Makanya bikin tambah macet di sana. Apalagi si jembatan Sasak Besi ini jadi akses utama juga. Lalu kajian permasalahan eh, yang terjadi di jembatan itu kemacetan. Nah, kemacetannya ini bisa nimbulin polusi udara dari emisi gas kendaraan, juga polusi suara dari mesin kendaraan. Lalu, pembangunan di kota itu ternyata lebih fokus ke bagian sarana dan prasarana ketimbang lingkungan alam. Menurut putusan Menteri KLH nomor Keputusan 2 tahun 1988 yang diartikan dengan pencemaran udara adalah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke udara sehingga berubahnya susunan udara.
Kemacetan yang terjadi juga dapat mengganggu pengendara dari sisi psikologisnya. Kenapa? Karena si pengendara ini udah capek, ibaratnya kita menempuh jarak jauh nih, terus masih harus dihadapin sama macet-macetan yang durasinya tuh masih sebentar. Nah, kelelahan berkendara ini juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh James Danau pada tahun 2000 ini menunjukkan perilaku agresif berkendara yang dapat dipengaruhi oleh emosi juga yang terganggu sehingga perilaku berisiko terhadap orang lain. Ibaratnya kalau kita lebih kenalnya itu orang kalau habis macet-macetan pasti sensian ya karena udah capek di jalan. Nah, ini tadi pengendara yang sudah lelah harus menempuh jarak jauh untuk tiba di lokasi tujuan semakin terkuras tenaganya ketika menghadapi kemacetan yang terjadi. Nah, persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan untuk permasalahan ini yang pertama dapat mengurai kemacetan yang terjadi, biayanya juga efisien, dapat dilakukan monitoring terhadap arus kepadatan lalu lintas yang terjadi di sana, mudah dalam perawatan, juga dapat mengurangi polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan pengendara lebih nyaman saat menggunakan fasilitas yang ada. Solusi yang memungkinkannya di sini kita ada 3 poin. Yang pertama, perluasan bangunan jembatan sehingga dapat lebih banyak dilalui oleh kendaraan. Yang kedua, ada pembuatan lampu lalu lintas untuk mengatur arus kendaraan. Dan yang ketiga, ada penanaman pohon di sepanjang jalan area akses jembatan. Untuk turunan masalahnya sendiri, yang pertama, itu untuk melakukan perluasan atau penambahan bangunan jembatan butuh biaya yang lebih besar di awal untuk pembangunannya. Yang kedua, sampah dedaunan itu dapat mengganggu pengendara juga dan mengotori jalan. Yang ketiga, butuh akses jalan lain ketika dilakukan perbaikan pada area jembatan Sasak Besi. Karena itu jadi akses utama, otomatis orang-orang bakal butuh jalur alternatif yang mau nggak mau mereka harus menempuh jarak lebih jauh nih buat bisa sampai ke tempat tujuannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.